Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjelaskan tentang pengertian plagiasi, sebelum itu saya akan menerangkan tentang bahasa Latin dari plagiasi. Plagiasi merupakan salah satu isu umum yang sering terjadi dalam karya ilmiah. Plagiasi merupakan proses pengambilan ide, gagasan, kata, atau bahkan kalimat milik atau karya dari orang lain yang diakui sebagai karya sendiri. Menurut Sudarjo Asmoro, Sastro Asmoro, pada Purwana dan Wibowo tahun 2017, plagiasi berasal dari bahasa Latin yang itu plagiorus, yang artinya membaja atau merampok. Pemerintah Indonesia tidak memberikan kompromi pada peristiwa plagiasi atau pada adanya kasus plagiasi, sehingga dituangkanlah atau dibuatlah peraturan Menteri Pendidikan nomor 17 tahun 2010 butir 1 dan pasal 1 ayat 2. Sebenarnya ada beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya plagiasi. Yang pertama adalah ketidaktahuan penulis mengenai apa pengertian plagiasi. Yang kedua adalah ketidaktahuan penulis mengenai peraturan yang menyangkut dengan plagiasi. Yang ketiga adalah ketidakmauan penulis untuk dapat mengembangkan ide atau kreativitasnya sendiri. Yang kelima adalah situasi yang mendesak sehingga membuat penulis melakukan hal tersebut. Dan yang kelima adalah ketidaktahuan penulis dalam menghindari terjadinya plagiasi. Plagiasi terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu plagiasi ide. Plagiasi ini biasanya terjadi pada bidang jurnalistik atau tulis-menulis. Tapi tidak menutup kemungkinan plagiasi ini juga terjadi pada bidang lukis atau seni lukis, seni desain, atau bahkan seni grafik. Plagiasi ini terjadi apabila seseorang mengutip karya milik orang lain, bahkan desain atau analisis milik orang lain tanpa mengemukakan rujukan atau sumber rujukan yang jelas. Sebenarnya plagiasi ini diperbolehkan, hanya saja si penulis harus mampu dan secara eksplisit mengakui bahwa karya tulis yang dibuatnya merupakan hasil ilham dan mengulang dari peneliti lain atau penelitian sebelumnya. Yang kedua yaitu plagiasi isi. Plagiasi isi merupakan plagiasi yang diakibatkan karena adanya kekurangan data. Plagiasi isi ini merupakan plagiasi yang terjadi apabila seorang penulis mengambil atau mengutip data atau karya milik orang lain tanpa mengemukakan sumber rujukan yang jelas. Yang ketiga yaitu plagiasi total. Plagiasi total merupakan plagiasi yang dilakukan oleh seorang penulis atau mengutip secara keseluruhan isi karya milik orang lain dan mengakui hasil karya tersebut sebagai hasil karyanya sendiri. Yang keempat merupakan plagiasi disengaja. Plagiasi disengaja merupakan plagiasi yang dilakukan atau diakibatkan karena adanya beberapa proses atau beberapa hal. Yang pertama adalah 1. Meminta atau menyuruh orang lain membuat artikel, membuat karya ilmiah atau membuat artikel intelektual dan mengakui karya tersebut sebagai karyanya sendiri. Yang kedua yaitu meminta atau mengutip karya orang lain dan kemudian tidak melakukan parafrase dan tidak menunjukkan atau mengungkapkan sumber rujukan yang jelas. Yang ketiga adalah mengutip karya orang lain atau mengemukakan karya orang lain dengan menggunakan bahasanya sendiri, tapi tidak mengemukakan atau menyampaikan sumber rujukan yang jelas. Tidak tertera sumber rujukan yang jelas dari kutipan tersebut atau tidak dicantumkan. Selanjutnya yaitu plagiasi tidak disengaja. Plagiasi tidak disengaja apabila seorang penulis mengutip sebagian atau keseluruhan karya milik orang lain, karya ilmiah milik orang lain,
menambahkan atau mencantumkan sumber rujukan yang jelas tetapi tidak menggunakan kutipan secara langsung. Selanjutnya yaitu plagiasi berdasarkan proporsi, merupakan plagiasi yang terjadi karena adanya presentasi kata, data, kalimat, paragraf yang terjadi berdasarkan proporsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu plagiasi ringan, termasuk ringan apabila kadarnya di bawah 30%, plagiasi sedang apabila kadarnya antara 30% sampai 70%, dan plagiasi berat apabila kadarnya di atas 70%. Selanjutnya yaitu plagiasi mosaik. Plagiasi mosaik merupakan plagiasi yang terjadi karena penulis atau seorang penulis mengkonstruksi karya milik orang lain tanpa mengubah kata-kata dalam karya tersebut, sehingga apabila dicermati secara teliti, meskipun berubah struktur kalimat dan aliran, tetapi apabila dicermati, kata-kata tersebut mirip dengan karya penulis sebelumnya atau peneliti sebelumnya. Selanjutnya yaitu plagiasi atau plagiarism atau autoplagiarism atau self-plagiarism, yaitu plagiasi yang terjadi ketika seseorang atau penulis mengutip karya yang telah dipublikasikan sebelumnya, sehingga karya tersebut atau kutipan tersebut telah diambil dari penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Menurut para pakar atau ahli, plagiasi ini merupakan jenis plagiasi ringan. Selanjutnya ada beberapa hal yang tidak termasuk jenis plagiasi, atau yang pertama yaitu mencantumkan kemonolitnik sehingga informasi-informasi tersebut diketahui oleh beberapa sumber atau merupakan informasi yang telah tertera dari berbagai sumber, minimal 5 tulisan. Yang kedua yaitu akal atau observasi menggunakan akal yang diketahui oleh orang banyak dan diketahui oleh orang yang tertera atau tercantum atau berada dalam bidang tertentu. Yang ketiga yaitu menggunakan fakta-fakta atau menggunakan hal yang bersifat fakta atau umum. Selanjutnya adalah cara menghindari terjadinya plagiasi. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk dapat menghindari plagiasi. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata yang bersifat umum. Yang kedua yaitu membedakan antara uraian yang berasal dari kutipan dan uraian diri pribadi sehingga ada perbedaan. Yang ketiga yaitu melakukan parafrasa. Setelah kita melakukan kutipan, kita melakukan parafrase dengan kalimat atau kata yang semakna. Dan tidak lupa mengemukakan atau mencantumkan sumber rujukan yang jelas, sehingga beberapa cara ini dapat dilakukan agar terhindar dari plagiasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, selebihnya mohon maaf.